Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dwi Ratnasari, MPD, dan Ibu Noviani Utami, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi. Kami dari kelompok 6, kelas 4B, akan mempresentasikan hasil dari rancangan perangkat pembelajaran yang telah kami buat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Artanti dengan NIM 2224230106. Nama saya Intan Melati dengan NIM 2224230103. Nama saya Zahra Meliza dengan NIM 22242300035. Nama saya Tina Halimah dengan NIM 22430107. Nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 2224230092. Baik, selanjutnya langsung saja pemaparan yang pertama terkait RPP yang telah kami revisi oleh Siti Nurhalimah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 22242300107. Saya akan memaparkan dari RPP rancangan kami. Yang pertama itu pada RPP itu terdapat identitas pada RPP yang pertama. Yang kedua itu terdapat kompetensi inti atau KI, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. KI 1 itu berisi tentang sikap spiritual, yaitu penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut peserta didik. Pada KI 2 itu terdapat sikap sosial, yaitu sikap dan perilaku sosial seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, santun, dan juga gotong royong. Pada KI 3 itu berisi tentang pengetahuan, yaitu tentang pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai bidang ilmu. Yang selanjutnya itu ada KI 4 yang berisi tentang keterampilan, yang dimana berisi tentang kemampuan menerapkan pengetahuan secara konkret dan abstrak melalui keterampilan tertentu. Baiklah, next, selanjutnya itu ada KD. Pada KD, untuk pertemuan pertama dan juga ketiga itu berisi tentang menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Pada pertemuan pertama itu terdapat 9 IPK dan pada pertemuan ketiga itu terdapat 1 IPK. Yang selanjutnya itu pada pertemuan kedua terdapat kompetensi dasar, yaitu menyajikan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi diferensial berdasarkan scientific method. Pada pertemuan kedua ini terdapat 2 IPK. Oke, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran berisi tentang kompetensi yang akan dicapai, dua rasio kegiatan pembelajaran, yang ketiga kriteria atau tolak ukur keberhasilan. Komponen pada tujuan pembelajaran itu mencakup audience, behavior, condition, dan juga degree. Oke, next. Selanjutnya itu ada model dan metode pembelajaran. Pada pertemuan pertama itu menggunakan model discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan juga eksplorasi. Pada pertemuan kedua menggunakan model PJBL atau project based learning, menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, atau eksperimen, dan juga presentasi. Pada pertemuan ketiga menggunakan model PJBL learning, yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan juga studi kasus. Selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu mencakup PowerPoint tentang bioteknologi, produk bioteknologi konvensional, gambar produk bioteknologi modern, LKS pembuatan produk bioteknologi konvensional, gambar buah semangka tanpa biji, gambar pencemaran lingkungan akibat limbah dari tempe, yang selanjutnya video atau alat eksperimen sederhana. Yang selanjutnya itu ada alat pembelajaran. Alat pembelajaran pada RPP ini mencakup laptop, proyektor, papan tulis, dan juga spidol. Yang selanjutnya sumber belajar pada RPP ini mencakup yang pertama buku tulis, yang kedua internet, yang ketiga materi tambahan. Oke, next. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran itu, pada pertemuan pertama itu pendahuluan yang berisi persiapan dan persepsi. Selanjutnya itu ada kegiatan inti yang berisi tentang memberikan stimulus, mengidentifikasi masalah,
mengumpulkan data, mengolah data, pembuktian atau verifikasi, dan juga generalisasi. Yang ketiga itu penutup. Pada pertemuan dua, yang pertama itu pendahuluan yang berisi persiapan dan versi. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu menyiapkan pertanyaan atau pesan proyek, menyusun jadwal, monitor pembuatan proyek, menguji hasil, dan juga evaluasi. Yang ketiga, penutup. Pada umur ketiga, berisi pendahuluan yang mencakup persiapan dan juga persepsi. Yang kedua itu kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan materi, mengembangkan pendidikan karya, analisis dan evaluasi. Yang ketiga, penutup. Oke, next, terakhir. Yang terakhir itu penilaian. Selanjutnya pada penilaian ini, terdapat 3 aspek yang nilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Pada penilaian pengetahuan itu menggunakan teknik tes tulis, bentuknya itu seperti tes. Yang kedua, keterampilan. Pada penilaian keterampilan itu menggunakan teknik dasar. Bentuknya itu seperti instrumen penilaian tugas. Yang ketiga, penilaian sikap itu. Tekniknya itu paket, bentuknya itu seperti penilaian teman sejawat. Cukup sekian dari saya yang memaparkan RPP. Terima kasih. Selanjutnya itu saya Intan Melati dengan NIM 2224230103. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar bioteknologi. Jadi bahan ajar bioteknologi ini disusun berdasarkan standar isi kurikulum 2013 yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Nah, bahan ajar ini juga dilengkapi dengan uji kompetensi untuk menguji pemahaman siswa terkait dengan materi yang terdapat pada bahan ajar. Selain itu, bahan ajar ini dilengkapi gambar-gambar pendukung yang akan membantu siswa dalam memahami setiap konsep. Next. Bahan ajar ini juga terdiri dari daftar isi. Isinya itu banyak, ada dari sejarah, definisi, jenis-jenis, prinsip-prinsip, teknologi fermentasi, metode seleksi persilangan, teknologi kultur jaringan, struktur gen, teknologi DNA rekombinan, struktur DNA, dan dampak bioteknologi di berbagai bidang. Lalu selanjutnya di bahan ajar ini juga terdapat KI, yaitu KI 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada juga KD dan juga indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di bahan ajar ini terdiri dari 2, yaitu tujuan pembelajaran pertemuan 1 yang terdiri dari 9 tujuan dan juga pertemuan 3 yang terdiri dari 1 tujuan. Selanjutnya di sini ada peta konsep. Lalu langsung masuk pada materi. Jadi materi yang pertama di sini tentang sejarah bioteknologi. Di sini menjelaskan sejarah awal dari adanya bioteknologi serta mencantumkan foto penemu dari bioteknologi tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada definisi bioteknologi dan jenis-jenis bioteknologi. Nah, jenis-jenis bioteknologi ini terdiri dari 2. Yang pertama ada teknologi konvensional. Untuk di teknologi konvensional ini kami menjelaskan sedikit informasi tambahan agar pemahaman siswa itu lebih mendalam lagi. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Dan ada contoh produk dari bioteknologi konvensional. Dan di konvensional juga terdiri dari bagaimana cara mengolah produk dari bioteknologi konvensional tersebut. Dan juga menambahkan sedikit informasi penting mengenai bioteknologi konvensional. Next, bioteknologi modern. Selanjutnya untuk bioteknologi modern juga sama seperti bioteknologi konvensional. Di sini kami menjelaskan apa itu bioteknologi konvensional, lalu contoh produk dari bioteknologi konvensional seperti kultur jaringan, tanaman transgenik, terus hewan transgenik, dan juga vaksin. Lalu selanjutnya itu ada produk bioteknologi modern seperti DNA rekombinan, dan juga masih banyak lagi, ada kultur jaringan, dan juga kami menyediakan link YouTube untuk ditonton oleh siswa agar pemahaman mereka lebih mendalam lagi. Next, materi selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar kami menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi. Lalu selanjutnya ada cabang bioteknologi yang terdiri dari 4. Di sini kami memberi tugas kepada siswa agar mencari apa itu cabang bioteknologi dan penerapannya di kehidupan nyata. Next, ada teknologi fermentasi dan manfaatnya.
Di sini juga kami menjelaskan apa itu produk fermentasi, manfaatnya sebagai apa, dan juga tentang metode seleksi dan persilangan. Ada juga tentang teknologi kultur jaringan serta manfaatnya dan prosesnya. Di proses ini kami mencantumkan gambar mengenai proses kultur jaringan dimulai dengan memotong bagian tanaman yang akan dibiarkan dalam media kultur agar menambahkan gambar ini agar pemahaman siswa lebih paham terkait materi dari kultur jaringan. Next, di sini kami ada suatu game yaitu bermain puzzle untuk menguatkan pemahaman siswa dan juga kami menambahkan link YouTube untuk pemahaman lebih lanjut untuk siswa. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu ada struktur gen dan interaksi antar gen serta manfaatnya. Terdiri dari sifat gen, struktur gen prokaryotik, dan manfaat gen dalam bioteknologi. Lalu ada teknologi DNA rekombinan dan juga manfaatnya. Kami menjelaskan di sini apa itu pengertian dari DNA rekombinan dan juga tahapan teknologi DNA rekombinan. Lalu ada juga struktur DNA, proses dan manfaatnya dalam bioteknologi. Kami di sini menjelaskan tentang proses DNA dalam sel. Dan juga dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu dampak bagi. Jadi untuk dampak bioteknologi di berbagai bidang ini, kami mencantumkan dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama itu di bidang ada di bidang perikanan, bidang alam, bidang kesejahteraan dan pengobatan, dan bidang bisnis, serta di bidang peternakan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan juga kami mencantumkan latihan soal untuk penguatan materi untuk siswa. Soalnya ini terdiri dari 10 soal yaitu pilihan ganda. Dan yang terakhir ada pantun. Dan juga ada glosarium serta daftar pustaka. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Segitu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai bahan ajar dari hasil diskusi kelompok kami. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Meliza dengan NIM 222423035. Media ajar yang kita ambil tuh itu Smartbox dengan tema bioteknologi. Terus latar belakang. Bioteknologi merupakan salah satu topik penting dalam biologi yang berkaitan dengan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, siswa sering kesulitan memahami konsep ini karena sifatnya yang abstrak. Oleh karena itu, media Smartbox dikembangkan untuk menyampaikan materi bioteknologi secara menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Next. Selanjutnya ada tujuan pembuatan media. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang kreatif dan inovatif untuk materi bioteknologi. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa melalui pendekatan visual dan taktil. Yang ketiga, mempermudah pemahaman konsep bioteknologi konvensional maupun modern. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Nah, di dalam Smartbox ada cakupan materi. Yang pertama ada sejarah, terus definisi, jenis-jenis, yaitu bioteknologi modern, bioteknologi konvensional, dan dampak yang ada di berbagai bidang. Di dalam Smartbox terdapat juga latihan soal di bagian tengah atau alas yang terbuat dari styrofoam atau gabus yang digunakan untuk menancapkan soal-soal latihan berbentuk kertas atau stick.
Baik, selanjutnya yaitu pemaparan terkait LKPD yang telah kami buat. Nah, LKPD ini dirancang agar peserta didik dapat menemukan sendiri konsep bioteknologi melalui eksplorasi dan analisis. Nah, yang diharapkan dari siswa ini menjadi lebih aktif, kritis, dan mampu memahami penerapan bioteknologi dalam kehidupan nyata dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Uh, Langsung saja, next. Iya, bagian pertama itu ada kata pengantar. Next. Yang kedua dari LKPD ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ini adalah menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Di mana ada IPK pengetahuannya, yaitu ada 6 IPK. Selanjutnya juga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga sama dari kita ambil dari bahan ajar yang telah kita buat. Dan selanjutnya yaitu ada sejarah bioteknologi. Nah, dari sejarah bioteknologi ini kami juga mengambil dari bahan ajar yang telah kami buat, yaitu isinya tentang pengertian bioteknologi dan penemunya. Next. Langsung saja, yaitu ada kegiatan yang pertama. Nah, di kegiatan pertama ini pada LKPD kami memberikan kasus terkait kasus nyata terkait bioteknologi. Nah, selanjutnya dari kasus tersebut peserta didik ini diharapkan bisa mengeluarkan pendapat atau hal yang telah didapat dari kasus tersebut. Next. Nah, pada kegiatan kedua ini kami sajikan beberapa gambar dari bioteknologi konvensional. Lalu peserta didik ini diharapkan bisa menuliskan dan melengkapi tabel yang telah kami berikan terkait nama produknya, lalu mikroorganisme yang berperan dan bahan baku yang digunakan dari produk tersebut. Pada bioteknologi modern juga sama, kami sajikan gambar beberapa contoh bioteknologi modern, akan tetapi pada tabel kami membedakannya dari bioteknologi konvensional, yaitu pada modern ini kami sajikan peserta didik mampu mengisi teknik dan keuntungan dari produk bioteknologi modern. Selanjutnya, dari hasil kegiatan yang di atas, peserta didik mampu menjawab soal-soal yang telah kami berikan. Dari soal pertama, yaitu apa keuntungan dari produk bioteknologi dan kerugian dari bioteknologi, dan serta perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Selanjutnya terdapat kegiatan 3, yaitu disajikan juga berupa pengertian dari fermentasi, kemudian diberikan pertanyaan terkait hal yang telah dipahami terkait proses fermentasi tersebut, dan mengapa proses fermentasi penting dari bioteknologi. Selanjutnya disajikan juga berupa kasus yang diberikan dari LKPD ini, dan peserta didik mampu melengkapi tabel yang telah kami berikan dari aspek yang telah diamati dari kasus tersebut dan temuan dan beserta analisis kelompoknya. Selanjutnya, pada akhir LKPD ini terdapat refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dari LKPD tersebut. Apakah menyenangkan, ataukah sedih, atau seperti biasa saja gitu. Nah, di bawahnya juga peserta didik bisa menuliskan kegiatan yang paling menyenangkan gitu, dan hal yang bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu LKPD yang kedua. Nah, dari LKPD yang kedua ini, agar membantu peserta didik memahami konsep dan dampak bioteknologi secara kritis melalui kegiatan yang menantang dan kontekstual, dan dengan pendekatan problem-based learning, siswa diajak berpikir aktif, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah nyata di sekitar mereka. Nah, LKPD yang kedua itu terdapat identitas ya teman-teman. Ada nama, kelompok, kelas, nomor absensi, dan sekolah. Selanjutnya ada kata pengantar dan petunjuk penggunaan dari LKPD maupun bagi guru dan peserta didik. Selanjutnya ada tahapan dari model problem based learning, yaitu ada 5 tahapan dari problem based learning. Selanjutnya ada identitas dari LKPD-nya, yaitu ada identitas sekolah dan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajarannya. Ada tujuan kegiatan yang pertama, yaitu ada 4 tujuan kegiatan. Lalu ada petunjuk kegiatan atau petunjuk kerja yang pertama. Selanjutnya dari kegiatan pertama ini diberikan orientasi masalah, dan ada pun masalah utamanya, yaitu apakah perkembangan bioteknologi ini selalu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia atau justru membawa risiko dan tantangan baru. Ya, bisa di next. Nah, dari studi kasus yang di atas atau orientasi masalah yang di atas, nah siswa ini, peserta didik ini tuh
disuruh studi literatur terkait studi kasus yang kami berikan, ada rekayasa genetika, cloning hewan, vaksin mRNA, produksi insulin dan bioplastik. Next. Nah, dari studi literatur yang telah kami berikan, peserta didik mampu berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Nah, terdapat 5 pertanyaan, yaitu ada tujuan utama penerapan bioteknologi, dampak positif yang ditimbulkan, dampak negatif yang ditimbulkan, dan solusi dan yang kelima ada kaitannya antara penerapan dengan kesejahteraan manusia. Next. Nah, selanjutnya itu aktivitas analisis. Kami sajikan berupa tabel. Nah, peserta didik ini harus melengkapi tabel-tabel tersebut, ada dampak negatif, solusi atau pencegahannya. Next, yaitu dari kegiatan 1 harus menuliskan kesimpulan yang telah didiskusikan sebelumnya. Adapun kegiatan kedua, ini kami juga memberikan kasus berupa kasus nyata tentang bioteknologi yang telah berikan sedikit materi terkait penggunaan bioteknologi, kerugian bioteknologi. Bisa di next. Kerugian bioteknologi dengan dampak dari bioteknologi. Ya, next. Nah, dari orientasi masalah di atas, peserta didik ini diwajibkan untuk mengetahui mengenai dampak bioteknologi dari studi literatur yang telah kami berikan di atas. Yang selanjutnya, dari orientasi masalah, peserta didik minimal menuliskan 5 hal yang diketahui berdasarkan berita di atas yang telah kami berikan. Selanjutnya, dari berita di atas atau kasus di atas kami berikan terkait dituliskan apa saja jika peserta didik masih bingung, tuliskan apa saja pertanyaan dari berita tersebut. Dan kemudian didiskusikan, akan tetapi di bagian next. Selanjutnya dari diskusi tadi yang sebelumnya. Nah, dari diskusi tadi kami sajikan tabel terkait informasi dampak bioteknologi maupun yang pro dan kontra, dan peserta didik ini mampu melengkapi tabel tersebut dari diskusi yang sebelumnya telah kami berikan gitu. Selanjutnya kita sajikan beberapa pertanyaan untuk menjawab dari hasil diskusi yang peserta didik lakukan. Dari peserta didik kamu lakukan, yaitu kami berikan beberapa pertanyaan. Terdapat 4 pertanyaan. Dari yang pertanyaan pertama yaitu dampak positif bioteknologi terhadap permasalahan ini tuh untuk kelompok yang pro. Yang kedua, dampak negatif pandangan kelompok tentang masalah untuk peserta didik tersebut. Nah, lalu pertanyaan keempat juga dari hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, presentasi. Nah, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari masing-masing pihak maupun yang kontra dan pro dari diskusi kasus atau berita yang telah kami berikan. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut diberikan kesimpulan dan evaluasi. Oke, mungkin untuk LKPD segitu saja presentasinya, dilanjutkan dengan instrumen penilaian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 2224230092. Di sini saya akan membahas tentang instrumen penilaian, di mana tujuan dari instrumen penilaian ini yaitu untuk mengukur kompetensi siswa dalam memahami prinsip dan penerapan bioteknologi serta sikap dan keterampilan melalui berbagai bentuk penilaian. Penilaian pertama yaitu ada penilaian kognitif, yaitu penilaian pengetahuan, di mana ini tekniknya itu teknik tes tertulis, yaitu pilihan ganda. Kompetensi dasarnya itu menganalisis prinsip dan penerapan bioteknologi. Materi yang diajukan yaitu pengertian dan jenis bioteknologi, prinsip dasar bioteknologi, mikroorganisme dan produk bioteknologi, kultur jaringan dan seleksi buatan, dampak positif dan dampak negatif bioteknologi, etika dan isu sosial bioteknologi. Contoh soalnya yaitu apa prinsip fermentasi, apa manfaat jagung transgenik, apa risiko sosial dari GMO.
Yang kedua ada penilaian afektif. Penilaian afektif ini yaitu penilaian sikap, di mana tekniknya itu observasi langsung oleh guru saat kegiatan belajar. Skala penilaiannya yaitu 1 sampai 5, yaitu sangat kurang sampai sangat baik. Aspek yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, kreatif, kerjasama, toleransi. Contoh soalnya yaitu apakah siswa hadir tepat waktu, aktif berdiskusi, menghargai pendapat teman. Ya, selanjutnya yaitu ada penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor ini penilaian keterampilan, di mana tekniknya itu menggunakan non-tes, yaitu presentasi dan proyek kelompok. Skor maksimumnya itu 100 poin. Penilaian presentasi kelompok ini yaitu yang pertama ada kesesuaian isi dan penggunaan istilah, konsistensi kerja tim dan penyiapan fakta, penguasaan materi, kepercayaan diri, penggunaan media presentasi, penilaian kerja kelompok. Itu ada pembagian tugas yang adil, komunikasi dan diskusi efektif, pemecahan masalah bersama, manajemen waktu. Skema penilaian akhirnya yaitu skor dihitung dari total masing-masing ranah. Misal ranah kognitif itu skor dibagi 35 dikali 135 ini dari poin yang ada di kognitif. Terus yang afektif itu skor dibagi 25 dikali 100, dan psikomotorik itu skor dibagi 100 dikali 100. Cukup. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami sehingga rancangan perangkat pembelajaran kami telah selesai dengan lancar dan baik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 5 atas kerjasamanya.